Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan scanner tipe flatbed. Nah, jadi salah satu jenis scanner kemarin yang dijelaskan adalah tipe flatbed. Untuk tipe flatbed sendiri di sini Bapak menggunakan yang merek Canon tipe Light 110. Ini scanner tipe lama, mungkin umurnya sudah 10 tahunan. Tapi walaupun begitu scanner ini masih berfungsi dengan baik. Nah, jadi untuk tipe flatbed itu kalau bentuk dasarnya adalah seperti ini. Jadi bentuknya kayak laptop. Ukurannya seperti laptop, cuma lebih tebal. Nah, jadi cara penggunaan dari tipe flatbed adalah di dalam sini ada scannernya. Jadi di kaca ini adalah bagian untuk men-scan atau memindai gambar. Kemudian ukuran gambar yang bisa dipindai adalah sampai dengan A4. Nah, jadi kalau ukurannya lebih besar, misalnya A3 bahkan F4 sekalipun, pasti akan terpotong ketika menggunakan scanner ini. Dan juga kelemahan scanner ini adalah tidak bisa men-scan lebih dari satu halaman. Jadi kalau kalian mau men-scan lebih dari satu halaman, harus di-scan secara bergantian satu persatu. Jadi untuk penggunaan flatbed itu cukup merepotkan jika dokumennya banyak. Jadi untuk scan satu halaman aja bisa menggunakan scanner tipe ini. Dan yang Bapak punya ini adalah flatbed yang terpisah. Jadi kebanyakan printer zaman sekarang sudah menggunakan scanner flatbed di atasnya. Tapi untuk punya Bapak ini terpisah. Jadi ini scannernya saja dan ada printernya saja. Kemudian ada juga tipe yang dokumen rolling itu, tipe scanner yang dokumen rolling. Jadi ada juga printer yang sudah menggunakan tipe itu. Jadi bisa men-scan sampai beberapa banyak halaman sekaligus. Jadi itu sudah lebih mudah dibandingkan flatbed ini. Nah, jadi cara penggunaan flatbed ini biasanya kalau yang flatbed aja itu asupan listriknya tidak terlalu besar. Jadi kalian cukup menggunakan USB ke dalam komputer pasti sudah nyala. Kemudian untuk setelah kita colok ke komputer, biasanya akan perlu yang namanya instalasi driver. Nah, tapi karena kita pakai Windows 10, di Windows 10 itu biasanya akan langsung terinstall secara otomatis drivernya. Jadi tadi Bapak sudah mencoba untuk menggunakan scanner ini tanpa driver. Jadi setelah Bapak colok, Bapak biarkan aja. Nah, sekarang kita akan coba. Bapak sudah mencari foto yang bisa di-scan. Biasanya untuk tipe flatbed kita bisa scan foto yang ukurannya kurang dari sama dengan A4. Nah, ini ada foto ukuran sekitar 10R. Nah, jadi kita kalau mau men-scan itu pastikan benda yang di-scan itu tidak terlalu tebal. Karena kalau terlalu tebal maka dia tidak akan bisa menutup dengan sempurna. Jadi di sini kalau kalian punya scanner, bisa dilihat di salah satu pojokannya akan ada tanda panah. Tanda panah ini adalah bagian dari pusat scan-nya. Jadi dia akan berjalan mulai dari tanda panah itu. Di punya Bapak tanda panahnya ada di sini, di pojok yang sebelah sini. Jadi kita pusatkan bagian atas di bagian sini. Nah, seperti itu. Kemudian kita tutup. Jangan sampai tidak tertutup, karena kalau tidak tertutup cahaya akan masuk dan warnanya akan berubah menjadi hitam. Kemudian untuk aplikasi yang digunakan dalam scanning itu macam-macam. Kalian bisa menggunakan aplikasi bawaan scannernya, atau kalian juga bisa menggunakan aplikasi lain, misalnya Photoshop atau bahkan Microsoft Word. Tapi Bapak akan menggunakan yang paling mudah, yaitu adalah Microsoft Paint. Karena Microsoft Paint ini pasti ada di setiap komputer. Nah, ini adalah tampilan dasar dari Microsoft Paint. Dari Windows berapa itu nggak berubah. Kalau mau kita pakai scanner, kita tinggal pilih file, kemudian ada from scanner or kamera. Kalau scanner yang terinstall lebih dari satu, biasanya akan disuruh memilih. Tapi karena di tempat Bapak cuma ada satu, begitu kita klik, kita akan langsung masuk ke layar aplikasi dari Light 110 ini. Nah, sebenarnya men-scan itu cukup mudah, cuma yang perlu diperhatikan adalah setting yang kita gunakan di layar ini. Nah, jadi di layar ini kita bisa mengatur kustomisasi foto yang atau dokumen yang akan kita scan. Di sini sebelah kiri ada pemilihannya, ada gambar berwarna, gambar grayscale, hitam putih, atau yang lain. Nah, kita pilih gambar berwarna. Kemudian kita pilih kualitasnya. Nah, di sini kita bisa mengatur kecerahannya, kontras, dan juga resolusi dalam hitungan DPI.
Untuk resolusi ini, semakin kecil gambar yang kita scan, usahakan resolusinya semakin besar. Tapi usahakan jangan melebihi 300. Di sini akan Bapak coba menggunakan resolusi 300 dpi, karena semakin tinggi resolusi, semakin besar juga ukuran file yang akan dihasilkan nanti. Kita klik OK aja. Nanti dia akan berpindah secara otomatis ke custom setting. Nah, setelah sampai sini, jangan langsung klik scan. Kenapa? Karena scanner akan men-scan secara otomatis seluruh bagian foto. Tapi kadang-kadang kita cuma ingin men-scan beberapa bagian saja. Jadi kita klik preview dulu. Nah, seperti yang dilihat di situ sudah muncul preview dari gambar yang akan kita scan. Nah, di sini kita lihat scanner akan memilihkan bagian mana yang mau di scan. Jadi kita bisa pilih, tapi terkadang dia akan memilihkan tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi itulah perlunya tombol preview. Nah, untuk saat ini kita perlu bagian sini misalnya, kemudian kita klik scan. Kita tunggu. Nah, di sini bisa terlihat ukuran file yang akan keluar nanti. Dimensinya adalah 1805 kali, berubah 2000 kali 2900. Kemudian gambarnya bisa kita rotate ke kanan misalnya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah gambar digital dari hasil scan gambar yang sudah kita masukkan ke dalam scanner tadi. Kemudian kita tinggal simpan jadi gambar JPEG. Kita beri nama, misalnya scan, kemudian kita simpan. Nah, kita coba lihat di foldernya sudah ada filenya yang sama persis dengan foto yang kita scan tadi. Jadi, nah seperti itu. Jadi begitu cara penggunaan dari scanner tipe flatbed. Kemudian untuk jika gambar yang dihasilkan misalnya tidak sebagus gambar yang aslinya, mungkin bisa dicek di bagian kaca itu mungkin kotor atau bagaimana, jadi gambarnya tidak sebagus hasil gambar aslinya. Tapi yang jelas fungsi utama dari scanner ini adalah membuat versi digital atau mendigitalisasi sebuah gambar yang sudah dicetak, gambar maupun dokumen misalnya seperti surat. Nah, jadi seperti itu dulu. Semoga dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.